Halo PSS fans dimanapun itu kamu berada, selamat datang di PSS Podcast Story of Super Elja, di mana kamu akan menemukan dan juga tentunya mendengar cerita-cerita menarik dari pilar-pilar PSS Sleman, kemudian juga official team, atau bahkan juga nantinya narasumber yang akan ngobrol bareng sama saya di sini adalah bagian dari manajemen PSS Sleman. Tapi sebelumnya selamat datang. Di sini saya sudah siap untuk menemani, ada James Purba, dan untuk narasumber hari ini saya mau main sulap dulu nih PSS fans ya. Jadi saya akan mendatangkan salah satu pemain yang beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di match day ketiga BRI Liga 1 2022, dia memberikan penampilan yang luar biasa untuk Super Elang Jawa. Langsung aja ya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi Japur bisa membuat yang mengagetkan pokoknya ya. Kita panggilkan. Ini dia. Tri Hamdani. Hai. Masuk Mang Tri. Langsung masuknya. Ha gitu Mang Tri. Duduk langsung. Wah gitu. Duduk. Mic-nya dipegang sekalian. Mic-nya dipegang sekalian. Pancatan aja. Dari duduk aja. Duduk. Cuman agak gitu. Oke. Agak berdiri dikit. Ya. 2, 3. Tri Hamdani Guntara. Selamat malam. Selamat malam. Tapi kita juga menyapa PSS fans. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat fans semuanya. Pokoknya untuk PSS fans yang di hari ini menyempatkan untuk menyaksikan PSS Podcast, kita akan seru-seruan ya. James bakal ngobrol banyak bersama dengan Tri Hamdani Guntara yang baru saja saya sulap hadir di sebelah kanan saya. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya kalau ketemu sama Mang Tri, panggilannya adalah Mang Tri. Terserah apa wes. Panggilan sayang kayak. Ada mamangnya. Hal yang paling membekas di diri saya itu adalah di saat pertama kali ketemu sama Mang Tri, terus habis itu ternyata nih Mang Tri dia suka nonton sinetron. Benar. Dan katanya pernah nonton saya juga. Ya jelas. Dari situ kita ngobrol banyak. Siap. Dan Panjang nih. Panjang nih obrolannya. Tapi Oke. betul kan ya. Terus habis itu editor kita, Benar. yang namanya Rinaldi Bagaskara, Oke. dia bikin pengenalan Mang Tri itu juga dibikin konsep canda-candaan gitu. Ya, Di TV-TV-nya itu TV, ada betul. sinetron saya juga. benar. Nyebelin kan? Ada Padahal si- saya udah keluar. Ada Oke. si Bapak. Baik, Bang Tri, Yap. pertanyaan pertama yang mungkin akan membuka obrolan kita yang pastinya akan lama adalah soal kenapa kembali ke PSS Sleman. Kenapa kembali? Mm-mm. Eh, Cinta lama belum usai? CLBK. Cinta lama belum kelar. Belum kelar. Ya kalau dibilang kenapa kembali, ya ada rasa pengen kembali gitu. Dan alhamdulillah emang dari manajemen juga masih ingin bekerja sama. Jadi ya masih rezeki lah buat kembali ke sini gitu. Jadi ya alhamdulillah, dan saya sangat senang dan menyambut antusias buat kembali ke sini. Senangnya itu kalau bisa untuk digambarkan dengan persenan lah ya. 100%, 200% atau 1000% nih dari Mang Tri ketika tahu PSS Sleman mencoba untuk kembali mengajak ya Tri Hamdani kembali lagi ke Bumi Sembada. 1000% mungkin. 1000%. Wah itu Saking berarti senangnya. Iya. Iya. Cintanya emang benar-benar belum kelar pada Belum saat kelar itu. udah, kayak. Dan untuk di tahun ini bisa berkesempatan kembali lagi memperkuat Super Elang Jawa. Mungkin saya bisa gambarkan itu salah satu hal yang dirindukan juga Benar. oleh Bang Tri, betul Sangat ya? rindukan. Apa yang dirindukan sih memangnya? Semuanya. Semuanya. Semua yang ada di sini di Sleman. Coba dideskripsikan satu persatu deh. Gak apa-apa. Pokoknya di PSS Podcast ini Bang Tri harus open sama saya Bang Tri. Ya, oke, mungkin dari suasana, terus wisatanya, makanan, dan orang-orangnya, ya supporter juga sangat dirindukan ketika bermain Iya, di iya. stadion.
Apalagi ya yang dirugikan Magelangan sih. Magelangan. Serius? Bener. Oh. Karena jarang sih ketemu Magelangan yang enak. Berarti Di luar. Magelangan itu jadi salah satu menu favorit dari Ya kadang-kadang. Mang Tri ya. Ya. Gak tiap hari dong. Nggak tiap hari Jangan nanti dong. kalau misalkan tiap hari terus Mang Tri Wah bahaya. post di Instastories. Jangan. Jadi kena omel nanti. Ya, bener. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi mungkin pas lagi apa ya rest Ya lagi gitu rest, kan. lagi yang apa nggak padat lah istilahnya. Buat ngejaga juga kan makanan gitu. Lalu kalau untuk dari keluarga atau mungkin yang lebih krusial perannya itu adalah istri ya. Di Betul. saat Mang Tri kembali lagi ke Sleman, support langsung dapat ya. Sangat support. Lampu hijau itu ya karena berarti. dia juga merindukan di sini. Oh iya. Berarti yang rindu nih PSS Fan bukan hanya Mang Tri Bukan aja. saya, bukan hanya tapi saya. sang istri tercinta gitu ya. Karena waktu 2 bulan yang lalu di saat Mang Tri lagi ada pemotretan ya. Ya, benar. Istri tercinta juga hadir di Ikut, sini gitu. ikut. Berarti kerinduan Mang Tri, kerinduan istri terjabah nih di tahun 2022 Iya, alhamdulillah begitu ya. sini lagi. Cuman kalau untuk dari segi apa ya, cerita pengalaman nih dari Mang Tri. Saya pingin tahu deh Mang Tri. Awal mulanya deh. Mang Tri ini terjun ke sepak bola mungkin dari belia gitu kan. Bisa diceritakan ke PSS Fans dan kenapa goalkeeper? Oke. Panjang nih pasti. Panjang, Mas. Wah, saya suka nih kalau yang udah panjang nih. Sampai besok nanti. Jangan lah ya. Gak apa-apa Bang Tri. Monggo. Dari awal emang apa namanya? Di keluarga emang suka sepak bola. Apalagi orang tua bapak itu melatih SSB, Mas. Usia 8 sampai 10 tahun gitu. Oh iya. Ya, di SSB Pusri namanya. Dan kita 4 saudara, 3 laki-laki 1 perempuan. Semua main bola, semua ikut SSB gitu. Bahkan saudara Putri pun juga. Enggak. Oh, enggak? Yang Putri enggak. Cewek 1 enggak. Nah, setelah itu saya bukan kiper. Semua bukan kiper, saya di sayap kiri, Mas. Sayap kiri mungkin sampai SMP itu ketika ada uji coba. Nah, dengan SSB lain di situ nggak ada kiper. Orang tua nyuruh, "Tri, kamu kiper ya?" "Oke, Pak," saya bilang gitu kan. Mandat langsung dari orang tua. Langsung dari orang ayah tua, ya. langsung dari ayah, dari bapak. Setelah itu main. Kayaknya enak nih jadi kiper kan. Oke. Terus-terusan sampai ke ada seleksi Haornas di Palembang. Oke, Haornas. Nah, Haornas ikut seleksi, masuk di situ, Mas. Cuman saya lupa kendalanya, kita nggak jadi ikut ngirim di Palembang tuh Haornas tuh. Saya juga lupa apa kendala itu. Jadi sampai sekarang terus ke kiper. Oke, itu berarti saya coba untuk simpulkan nih dari kisahnya Mang Tri. Haornas ini awal mulanya ya. Ya. Dari Mang Tri fokus dengan posisi kiper. Betul. Dan yang menarik itu adalah awal yang meminta itu ayah. Ayah. Berarti memang nggak salah ya kalau doa orang tua atau mungkin juga mandat dari orang tua itu udah seperti restu. Ya. Dan pada akhirnya Mang Tri sampai sekarang ini pun, memerankan salah satu peran yang vital ya dalam permainan sepak bola di posisi penjaga gawang. Rasanya gimana sih Mang Tri sebagai penjaga gawang gitu dengan pengalaman yang Mang Tri sudah lalui? Rasanya Iya. deg-deg ser. Ya karena apa ya, penjaga gawang kadang orang mikirnya penjaga gawang tuh sedikit gila, Mas. Gilanya kenapa? Ya siap diserang, siap dipuji, siap dicaci segala macam karena kita orang terakhir. Ya, betul. Kita orang terakhir. Misalkan kalau striker lewat masih ada gelandang. Yap. Gelandang lewat masih ada back. Back lewat ada kiper, kiper lewat belakang jaring. Iya. Jadi ya dinikmatin aja, Mas. Gitu. Setiap prosesnya mau dicaci, mau dipuji ya udahlah.
nikmatin aja semuanya. Dinikmati. Dinikmatin. Termasuk juga dengan proses yang panjang yang Mang Tri lalui ya. Ya betul. Bahkan kalau dari masa muda lalu habis itu bertransformasi Tri Hamdani dewasa untuk karir profesional itu diawali di klub Sriwijaya Palembang. dari Palembang. Berarti sebuah kebanggaan ya ketika itu putra daerah main di Sriwijaya FC. Bahkan juga sebetulnya saya sempat tahu kalau Mang Tri ini pernah juga mengenyam pengalaman sebagai pemain magang. Betul, awalnya magang. Magang itu ya? Magang, pertama kali magang. Habis keluar SMA, gitu fokus di sepak bola. Tapi sebelumnya saya punya cerita mas, sempat disidang sama orang tua. Nah, kalau udah permasalahan sidang menyidang, termasuk juga keluarga ya, Keluarga. pasti ada keinginan. Tapi jiwa anak terkadang tidak bisa untuk dibohongi juga. Betul, gitu. Coba-coba ceritakan Bang Tri. Jadi setelah lulus SMA, saya latihan tuh pagi sore di Palembang di lapangan Pusri gitu. Di situ ada pelatih saya namanya Roni Fadli. Iya. Nah, setelah latihan, terus mungkin karena masih kayak bimbang, ragu-ragu, terus ada pengen milih yang lain. Teman-teman nih daftar kuliah. Iya. Daftar kuliah. Ditanya, "Mas, kamu pakai bahasa Palembang kan? Kamu nggak Coba kalau bahasa Palembang gimana? Bang Tri. Kamu nak daftar kuliah dah?" Cak itu katanya. Gitu kan dia bilang. Kalau mau ini nitip sama saya bisa katanya. Ya udah, saya kasih lah uang pendaftaran, Mak. Saya kasih. Besoknya ketahuan sama orang tua. Tri, daftar kuliah katanya. Iya Pak, dia bilang gitu kan. Sudah, nanti malam sini pengen ngobrol kan. Ngobrol lah sama pelatih saya juga. Iya. Di sidang lah bertiga itu kan. Pelatihnya masih ingat siapa namanya? Roni Fadli ya. Roni Fadli. Roni Fadli. Oke, jadi itu sidang ya. Ya, di sidang Pelatih, Mang Tri dan ayah. Ayah, papa. Wah, seru tuh. Setelah Sidangnya. ngobrol, kamu latihan tapi masih mau ke kuliah, mau ke sekolah. Jadi mau main bola atau kuliah katanya. Mau sepak bola atau kuliah katanya. Saya mikir mungkin lama kali ya merenung. Setelah itu ya udah Pak, saya mau main bola. Kalau mau main bola jangan setengah-setengah katanya, harus fokus satu katanya, nggak bisa dua-dua. Ya udah Pak, ya udah, jadi uang itu hangus. Berapa ya, lupa saya berapa. Udah hangus. Bermulai dari situ saya fokus latihan privat sendiri gitu Mas, sama Coach Roni kan. Nah kebetulan pas lagi privat ada Sriwijaya kebetulan numpang ikut latihan di lapangan itu, karena di Jakabaring itu lagi direnov buat SEA Games kalau nggak salah. SEA Games di Palembang. Jadi itu periode 2011 2012 ya. 2011 2012. Oke. Nah, setelah itu kebetulan pelatih kipernya kenal juga sama pelatih saya. Dan pegawai, dia juga pegawai PT Pusri, karyawan. Setelah itu bilang, "Coach, boleh nggak si Tri ikut latihan kipernya gitu?" Iya. Iya. Oke, boleh, nggak apa-apa katanya. Di situ masih ada Ferry sama Rifki Mokodompit di situ. Wah. Senior semua itu ya. Saya ikut gabung. Wah, ini saya beneran latihan sama Ferry Sulu kan. Karena itu idola saya Mas. Oh iya. Kita punya idola kiper yang sama nih. berarti. Ya, idola kiper saya dulu zaman saya SD. Ferry Sulu, Marcus Horizon. Ah, sama Mas. Markus ya? Iya. Wah, bener. Apalagi kalau kita inget-inget ya dulu pertandingan Sriwijaya PSMS. Ya, itu lagi Wah, final itu Copa. klasik match ya, Copa Indonesia waktu itu. Lanjut lagi Bang Tri. Nah, setelah itu mungkin 1 minggu ya. Iya. Kan Sriwijaya kalau latihan pagi dia di Pusri. Terus kalau sore dia di Stadion Bumi Sriwijaya namanya. Iya. Nah, jadi tiap pagi saya ikut latihan. Nah, setelah itu ada satu pelatih namanya Mas Cipto. Iya. Nah, dia bilang sama ke Coach Indra ini, Indra di pelatih kipernya kan. Indra katanya,
ini si Tri coba dimagangkan aja, punya potensi juga kok katanya. Saya ada di situ Mas, jadi saya nggak enak kan. Nah, setelah itu setelah pulang mungkin besok sorenya gitu, Om Indra langsung kontak ayah saya, kan kenal juga, kontak katanya, Salamun, kan nama saya Salamun nih, Mun, anakmu ini apa kita magangkan di Sriwijaya katanya, jadi besok harus ke kantor sekret gitu kan. Tuh langsung papa ngasihin handphone kan, Tri ini baca nih di SMS kan, dulu SMS masih. Wah ini bener Pak. Iya tuh bener tuh. Langsung saya sujud syukur. Alhamdulillah kan. Wah, ada dikasih kesempatan. Jadi besok langsung ke sekret. Buat tanda tangan segala macam tuh. Didampingin papa sama Coach Roni Fadli itu. Yang mulai dari situ awal karir profesional Mas. Walaupun magang sih Mas. Iya. Itu 2011 2012. Itu awalnya adalah Sriwijaya ya. Sriwijaya. Dengan status magang, tapi paling tidak apa yang mungkin dikorbankan oleh Mang Tri yang pada saat itu ada dua pilihan. Dua pilihan. Antara melanjutkan studi atau memang kekeh dengan komitmen diri sendiri ya pada saat itu ya. Untuk berkarir di sepak bola. Tapi pada akhirnya pun juga semesta mendukung. Alhamdulillah. Dikasih jalan ya. Dan saya yakin betul mungkin kalau pada saat itu digambarkan suasana hati dan juga pikirannya Mang Tri masih belum percaya gitu ya dengan apa yang terjadi gitu. Benar. Padahal baru di sidang. Nggak lama kemudian ada panggilan dari Sriwijaya. Pengalaman yang didapat seperti apa Mang Tri ketika itu? Gimana magang nih? Di Sriwijaya? Mungkin saya sempat bengong ya. Di situ ada Bang Firman, Supardi, Ket Kayamba, mungkin bisa dibilang tim apa paling materinya dengan paling bagus. Gitu. Wow, jadi luar dulu biasa. itu berarti masih ada Ket Kayamba Gams. Betul. Lalu ada Zarahan. Zarahan masih udah di Persipura kalau nggak salah. Di Persipura dia ya? Udah pindah. Oh, jadi kalau untuk yang asing siapa aja ya pada saat itu yang Lim Junsik, yes. Terry Gattuso. Wow, pengalaman yang pastinya luar biasa. Nova Haryanto. Gitu. Pasti itu jadi apa ya, pengalaman yang berkesan ya bagi Mang Tri, pemain muda juga pada saat itu. Betul, usia 18 ya? Iya. Wow, 18 tahun. Dan sebentar Mang Tri ya. Ini iya itu. Di seberang. GrabFood. Tadi Mang Tri. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi pengalaman yang paling berkesan pastinya bagi Mang Tri di saat itu masih usia muda, 18 tahun, dan saya yakin betul juga kalau ada ambisi yang besar ya dari Mang Tri melihat pemain-pemain senior, kemudian juga tentunya banyak pelatih yang saya rasa sangat berpengalaman. Dan saya ingin tahu deh Mang Tri, dulu mungkin ketika masih muda nih ya, dan dilatih dengan pelatih yang pada saat itu momennya mereka juga melatih kiper senior di situ. Itu message apa atau arahan apa yang Mang Tri dapetin dari pelatih-pelatih yang pada saat itu memupuk ya talenta dari Mang Tri di usia yang muda? Yang saya paling itu apa ya? Ya itu jadi kiper tuh harus kuat, harus lebih, jangan rata-rata. Jadi harus apa namanya tuh, harus upgrade sendiri lah istilahnya kalau bahasa sekarang. Harus tingkatin performa sendiri, jangan hanya di latihan, cuman jangan hanya di waktu latihan, tapi di luar latihan kamu harus nambah sendiri gitu. Itu mungkin yang paling saya ingat itu. Dan sampai sekarang itu masih terpatri ya, masih selalu diingat Mang Tri, dan dilakukan juga. Jadi pasti selalu dilakukan. Aspek yang sifatnya itu dasar tapi itu sangat-sangat berpengaruh ya dalam pengembangan skill, mental juga, dan pengaruh ke kepercayaan diri ya. Percayaan diri juga. Mang Tri. Betul. Dalam bermain begitu ya. Iya.
Nah, saya mau ngajak Mantri untuk lanjut bercerita dengan perjalanan setelah dari Sriwijaya. Merantau ceritanya nih. Memang kalau teman-teman Sumatera tuh identik dengan kata rantau. Ya. Kita merantau dulu lah. Anak Palembang rantau lah. Iya, merantau tuh kisahnya bagaimana Bang Tri? Sebelum dan sesudah dari Palembang ke klub selanjutnya. Dari Palembang. Saya terakhir di Palembang itu 2013 kalau 2013 atau 14. Setelah 2015 saya merantau Mas. Itu ke Persita Tangerang. Ketika itu. Dan statusnya seleksi. Oh, itu Masih seleksi. seleksi ceritanya Seleksi. pada saat itu. Bukan yang Bukan. dikontak oleh tim untuk langsung memperkuat dan naikkan kontrak, tapi ketika itu tawarannya adalah seleksi. Oke. Jadi saya putuskan kenapa keluar, mungkin saya nanya dulu nih ke manajemen karena saya belum dikontak gitu Mas. Sudah akhir musim tapi kok nggak dikontak-kontak gitu kan. Jadi saya coba nanya ke manajemen, saya masih nggak di Sriwijaya. Masih Tri, tapi kayaknya masih di kiper keempat, dia bilang gitu. Oh ya udah Pak, nggak apa, saya kayaknya mundur aja. Oke Tri, nggak apa. Terus selang berapa hari Bang Ilham Jaya Kusuma, kan dia di Tangerang Mas. Iya. Di Tangerang dia ngabarin Persita lagi persiapan, belum ada kiper, kalau mau coba kesini aja tuh. Oh ya Bang, siap. Mungkin itu berapa hari kemudian saya terbanglah ke Tangerang Mas. Terbang ke Tangerang sendirian, langsung nemuin Bang Ilham. Itu benar-benar sendiri Mas. Bang Tri. Belum ada agen juga pada Belum saat itu. ada agen. Jadi prosesnya itu Bang Tri dihubungin oleh Ilham Jaya Kusuma ketika itu dengan situasi kondisi Persita belum ada kiper dan penawarannya pun juga adalah untuk dicoba dulu. Seleksi. Wow. Jadi ya udah. Istilahnya itu adu skill kata orang kan. Adu skill nasib. Ya bismillah berangkat. Berangkat. Itu pelatih kipernya Mukti Ali Raja. Wah, Sekarang masih di Persita. senior juga ya. Senior juga. Nah, di situ juga banyak kiper yang seleksi kan. Jadi bukan saya aja. Masih inget nggak Bang Tri ada berapa totalnya pada saat itu ketika Bang Dulu Tri sempat seleksi? ada Mas Agung Pras. Agung Pras Setio. Oh, Dulu ex sempat. PSS juga ya? Iya, pernah ya. Aha. Nah, dulu sempat di situ. Terus saya juga ketemu Bang Ridwan, Pak RT. Saya pertama kali Pak RT tuh di situ. Awal mulanya. Awal mula. Gitu. Dulu dia dipanggil Ambon kan. Bon gitu. Kirain namanya Ambon apa. Ternyata bukan nama panggilan gitu kan. Saya pertama masih ingat yang. Tapi Bang Ridwan nggak di situ, dia cabut. Nggak tahu mungkin nggak cocok atau gimana, saya nggak tahu. Tapi posisinya Bang Ridwan pun atau Pak RT yang kita kenal PSS fans masih belum terikat kontrak juga dengan Persita. Betul. Jadi sifatnya baru seleksi dan itu bebarengan dengan Bang Tri ya. Iya. Oke. Tapi kayaknya sih saya pikir nggak seleksi deh Mas. Mungkin ikut latihan dan atau nego atau gitu saya Tapi tahu. nggak jadilah Mungkin untuk nggak jadi gitu, ke klub tersebut begitu ya. Sama juga sama kayak Mas Agung. Sempat datang tapi beberapa hari kemudian nggak ada. Jadi saya di situ. Mang Tri yang masih bertahan pada saat masih itu tahan. dan dari tahap seleksi Mang Tri yang pada akhirnya masuk. Ya di situ. Jadi dulu kipernya saya, Usman Pribadi, sama tuh Bagus Saprudin. Oke. 2015 PSSI ban. Oh, berarti memang ketika kepindahan Mang Tri dari Sriwijaya membulatkan tekad untuk merantau. Tapi pada saat sampai di tempat rantau, nggak lama kemudian ada kasus itu ya, Iya. 2015. Dan apa yang pada akhirnya Mang Tri lakukan di saat situasi kondisi pada saat itu bukan hanya Mang Tri aja tapi Ya, ya, semua ya. semua atlet sepak bola di Indonesia pun juga kalang kabut pada akhirnya Betul. karena sifatnya abu-abu pada saat itu. Kompetisi tidak berjalan dan mungkin dari asa, harapan
Lalu ambisi udah terbentuk pada saat itu ya dengan situasi di klub baru. Ya. Ya, mengisi waktu selama di band mungkin tarkam. buat uang jajan. Tapi tarkamnya di mana itu? Tangerang atau balik lagi ke kampung? Di kampung, tapi bukan di Palembang. Di apa ya namanya? Di Betung, daerah Betung gitu, daerah Jalur, Rabu Mulai lah. Apa nama klubnya, Mang? Aduh lupa. Banyak mas. Oh banyak. Banyak mas. Oh jadi kan kalau seandainya tarkam itu nggak ada terikat kontrak, jadi ya bisa Gitu. macam-macam klub yang bisa dibela ya. Hari ini main di sini, terus kalah gugur mas. Nanti minggu depan ada main lagi di sini. Mau nggak sekian? Kita berangkat. Ya berangkat buat jajan. Gitu. Jadi itu uang jajan sekaligus juga buat ongkos perjalanan, kebutuhan sehari-hari juga. Ya, Pak. Dan Mang Tri melakukan itu dengan aktivitas ya. Aktivitas. Di sepak bola tarkam selama setahun. Selama ya kompetisi belum berjalan itu berarti ya. Dan Kurang selama lebih. itu ada, kalau tarkam ada, yuk kalau nggak ada Oke. ya latihan di apa? Pusri itu, lapangan Pusri. Kurang lebih jadi berapa lama tuh ya? Setahun setengah ada ya? Setahun setengah mungkin. Setahun setengah itu ya. Karena kan transisi dari 2015 ke 2016 itu ya. 2016 terus. Boleh dong Mang Tri, ceritakan pengalaman di Tarkam itu kayak gimana Mang Tri? Bedanya itu seperti apa sih? Atmosfernya mungkin kali ya yang membedakan juga. Karena kalau seandainya bermain di stadion itu kan jaraknya jauh. Kan kalau misalkan Tarkam itu kan biasanya warga-warga tuh kan datang sampai bener-bener Benar. 15 cm dari garis lapangan gitu. Garis mepet mas. Garis gawang pun mepet. Coba dong Bang Tri ceritain pengalaman Ada sih yang satu menarik pengalaman. mungkin. Yang menarik tuh kita main di mana ya? Pokoknya jauh banget mas. Naik speed. Pertama naik mobil kan. Habis itu nyambung naik speed. Mungkin 4 jam 5 jam kali ya. Kita nginep tapi nggak pulang. Biasanya kan habis main pulang. Ini kita nginep sampai akhirnya sampai tembus final. Jadi pokoknya kalau main itu kelang 1 hari main lagi. Nah sampai final mas, kita tembus final. Iya. Jadi di situ sinyal nggak ada. Tapi susah mas. Tapi jadwalnya Tarkam udah kayak klub Eropa ya, padat banget ya. Padat banget sekarang. Lalu habis itu? Nah setelah itu teman kita nih sakit perut semua gitu. Jadi kayak mencret gitu kan, nggak enak badan. Pada akhirnya pas mau main udah enakan tuh, main. Nah pas final hujan mas, lapangan becek, adu penalti. Untuk kita menang. Gak tahu berapa skornya 1-1 apa 0-0. Adu penalti pas menang. Itu kan mainnya sama tim tuan rumah nih. Kalau satu tim tuan rumah, kita ikut bukan tim tuan rumah. Pas menang, yang tim di belakang penonton di belakang ini kan langsung ke lapangan mas. Emosi ya. Saya langsung kabur lah ke band. Pemain cepet. Langsung lah kabur, langsung sprint dari situ. Jadi nggak mikir pas Pluit menang langsung kabur. Gila. Langsung kabur, bahaya. Jadi kan takutnya ada usil kan. Ya udahlah. Itu mungkin ya Pengalamannya tidak terlupakan sampai sekarang. Karena Main jauh naik speed. Iya. Parah itu. Main di tim tuan rumah kalah. Atmonya jadi Pecah di situ. Emosi semua. Oh, murah. Mas 1, 2, 3. Segar. Maknyos, Terima kasih celup. Celup bikin harimu semakin segar. Tagline bikin sembarang. Terima kasih Aldi. Semoga banyak brand tap in. Tapi saya juga punya cerita mas. Yes. Saya sempat tes TNI. Oh iya. Tes TNI 2015 itu. Itu seriusan Mang? Bener, jalur umum gitu. Di jalur Mantap. umum. Tadinya kalau atlet ada jalur atlet. Cuman saya kelewatan, nggak tahu info lah jalur atlet tanggal berapa. Jadi saya masuk jalur umum, ngurusin
berkas-berkas segala macam. Wah, itu capek mas. Capek tuh mau ke kantor sini kantor situ. Wah, mungkin pengalaman juga. Oh Iya, gini iya, kalau iya. masuk tes tentara gitu. Di situ saya gagal di tes kesehatan satu apa dua nggak tahu saya gitu. Teman situ juga saya dapat teman banyak ya. Yang dari daerah mana tuh banyak sekali, baik sekali. Wow. Setelah gagal ada pembukaan lagi PJKI itu. Ikut lagi itu. Ikut lagi. Saya IPS mas. Saya IPS nyari yang masuknya di mana nih? Ikatan Pelajar Sukses ya. Santai. Ikatan Pelajar santai. Ikatan Pelajar Santai. Enggak, kalau saya Ikatan Pelajar Sukses. Lalu? Nah, setelah itu ikutlah. Banyak juga teman sekolah juga pada daftar kan. Iya, iya. Nah, saya gagal di psikotes. Mhm. Itu banyak banget kan, hitung jenderal segala macam, berapa lembar tuh. Udah. Pernah juga ada prapon mas. Saya itu prapon kan. Tapi nggak lanjut karena apa ya? Mungkin bisa dibilang dicoret kali ya. Karena itu tadi ikut tes tentara tadi tuh. Padahal saya udah izin gitu. Cuman ya udahlah, berarti bukan rezeki buat ikut prapon. Iya. Udah sambil sembari nunggu latihan di Pusri. Terus di Palembang ada turnamen internal gitu, namanya Palembang Super League. Pusri ngirim nih, saya ikutlah di situ sambil ya mungkin ngisi waktu ngasah feeling macam-macam, belajar juga. Di situ ikut sampai akhirnya juara 3 kita mas. Juara 3. Nah dengar Sriwijaya udah mulai persiapan lagi masuk 2016 nih. Kan itu ISC ya dulu. ISC apa TSC? ISC ya? ISC. ISCA kan. ISC. Nah terus kita uji coba, Pusri uji coba sama Sriwijaya. Ketemu lagi dong itu dengan beberapa orang yang mungkin Masih pada saat itu kerja bareng juga sama Bang Tri. Ketemu lagi nih. Nah, sebelumnya kan Sriwijaya udah uji coba sama tim-tim lokal lainnya tuh. Dia bantai banyak lah, berapa kosong. Nah, pas kita main kita kalah cuma 4-0 mas. Di situ saya main kan. Setelah beres main, salah satu manajemen nyamperin, katanya, "Tri mau nggak gabung lagi?" Gitu. Ada tawaran lagi. Ya saya nggak pikir panjang, "Oh, boleh Pak." Oke, nanti saya kontak lagi ya. Siap. Nah, mungkin besok atau lusa itu dikontak. "Tri siap ya gabung?" "Oh siapa?" Besok langsung ke kantor lagi, bahas tanda tangan, nominal segala macam lah gitu kan. Di kantor gabung lagi. Itu pelatihnya Coach Bendol, Benny dulu. Ya. Coach Benny dulu. Jadi 2016 kembali lagi dengan Sriwijaya, pelatihnya baru juga. Kemudian secara suasana tim pun juga pastinya berbeda karena beberapa pilar-pilar Sriwijaya yang ketika itu bekerja sama dengan Bang Tri pun juga beberapa diantaranya udah pada cabut semua ya. Dan apa yang Bang Tri dapatkan ketika itu di saat comeback lagi dengan Sriwijaya di 2016 ya? Apalagi kan juga ada fase transisi ya di saat Bang Tri ikut Tarkam, kemudian habis itu sudah mencoba untuk berbagai cara mengisi waktu luang ya waktu itu, tapi ternyata emang jalan untuk Bang Tri berkarir di dunia sepak bola itu sudah disiapkan dan ternyata ya menjadi titik kembali lagi adalah Sriwijaya. Gimana tuh Bang Tri? Apa ya? Ya mungkin ya seneng balik lagi. Terus kumpul, kita ketemu sama Teja kan. Dulu sempat saya belum bilang 2013 saya pernah di U21 mas, pas waktu juara. Itu bareng Teja sama siapa, Bagas Adi, bareng sama mereka. Satu angkatan ya. Satu angkatan gitu. Udah di situ ketemu lagi di 2016 kan. Ya mungkin bisa dibilang ya berjuang sama-sama lagi lah. Buat apalagi ini kan yang liga itu belum resmi nih, masih percobaan kan mas. Iya.
situ ya banyak belajar lagi dengan pelatih baru. Apalagi Coach Bendol terkenal dengan tegas dan kerasnya kan. Tapi emang benar. Gitu. Kasih tau dong gimana itu pengalamannya ketika Bang Tri pernah ada di tim yang dilatih Coach Benny Dolo, karena kan memang ya kita semua tahu ya, PSS fans juga, Coach Benny Dolo ini menjadi salah satu pelatih yang bukan hanya di klub aja tapi juga untuk tim nasional Indonesia, dan terkenal galaknya itu udah jadi salah satu ciri khas yang semua orang tuh tahu gitu. Bang Tri boleh sampaikan pengalamannya gimana pada saat itu? Pernah dimarahin nggak? Kalau saya sih enggak. Oke. Cuman pelatih kiper sempat marahin saya. Gitu. Ya apa ya? Enggak pandang siapa-siapa lah, enggak pandang senior, enggak pandang ini. Mau yang udah lebih senior, mau yang udah lama sama dia, tetap aja dimarahin ya dengan mungkin istilahnya dengan kata ada binatang apa aja lah gitu. Capung gitu. Ya misalnya kucing gitu ya. Ya gitulah. Emang terkenalnya gitu kan. Tapi balik lagi itu buat menumbuhkan mental pemain kan. Bukan menjadi down, tapi kita harus lebih fokus, jangan sampai salah di latihan gitu. Karena apa yang dibikin latihan pasti akan kebawa di pertandingan. Jadi ya buat ngingetin aja buat ke pemain. Jadi dia tegas, dia keras tuh, disiplin apalagi ke semua pemain gitu. Dan secara tidak langsung juga sebetulnya pengalaman dari Mang Tri pun bertambah, dan juga apa ya, mungkin kondisi situasinya Mang Tri ketika mendapatkan kembali pengalaman dengan tim Sriwijaya juga ada kebanggaan lagi yang terasa lagi. Begitu kan. Betul. Dan apa yang mungkin Mang Tri masih ingat pada saat itu, nextnya mau apa nih, atau target selanjutnya mau apa setelah 2016? Setelah 2016. Tapi ini Mas, saya punya cerita. Apa itu? Di 2016 saya dapat debut pertama loh. Debut pertama di Sriwijaya. Itu yang selama ini Bang Tri impikan pada saat itu ya. Wah, udah berapa tahun lah ya, dari Sriwijaya, mulai dari 2011-12 sampai pada akhirnya saya dapat debut pertama itu ngelawan Perseru Serui. Itu berarti udah bukan ISC lagi ya? Masih di ISC. Masih di ISC itu. Oke. Cuman pelatihnya bukan Om Bendol, kayaknya udah ganti pas WCP, pelatihnya Widodo Ciputro, Mas Hendro Kartiko. Nah, pas mau debut itu H-1, Yogi itu pas lagi latihan jarinya sobek, dan Teja habis DBD, jadi masa pemulihan nih, jadi tinggal kita berdua. Pas dia jarinya sobek, jadi saya mikir, aduh besok main nih gitu. Secara tidak langsung jadi mikir gitu, Yogi habis cedera sobek tangannya, Teja habis pemulihan, gak mungkin main kan. Saya mikir langsung dalam hati kan, siap-siap main ini gitu kan. Ya udah pas besoknya siap-siapnya seneng dong berarti kan, secara nggak langsung seneng, campur aduk, deg-degan juga ya. Deg-degan karena debut loh di tim Palembang, tim kampung sendiri, debut. Alhamdulillah menang Mas 1-0. Clean sheet lagi. 3 poin pertama. Langsung mulai ditanya, "Tri gimana rasanya?" Ya senang alhamdulillah kan, terharu, bangga gitu. Ya pengalaman luar biasa juga lah. Debut pertama terus menang. Jadi debut manis, mungkin bisa dibilang debut manis. Debut manis, dan menjadi salah satu cerita yang nggak pernah terlupakan ya, Bang Tri. Kalau kita udah bicara debut, pengalaman pertama kali masuk di starting line up ya, itu menjadi harapan bagi semua pemain begitu ya. Betul. Termasuk juga Mang Tri pada saat itu. Luar biasa. Wow. Bisa berdiri main sama Supardi, Ridwan, Bang Jupe. Oh ini beneran ya Bang Firman. Aduh, luar biasa. Bagaimana itu Mang Tri ketika berduet ya, atau satu rekanan ya dengan mereka? Kan biasanya kalau penjaga gawang juga nggak boleh sungkan kan untuk teriak-teriak begitu ya. Tapi mungkin masih ingat Mang Tri, rasanya itu gimana waktu itu di saat bertanding lawan Perseru ya, di laga debut Mang Tri?
apa ya? Jadi masih kalau dibilang sungkan masih ada rasa sungkan kan. Cuman ingat lagi terus juga saya adaptasi juga lumayan lama Mas. Pertama kali fluid kick off saya celingak kan. Ini saya main gitu. Tapi ya udah saya tetap jalanin. Pada waktu kan kita harus merintah nih. Iya. Bang, tapi saya cobalah tuh bangnya saya ilangin kan. Jadi kayak Bang Jupe awas. Separi awas. Jadi ya harus beraniin sendiri Mas gitu kan. Biar enggak biar enak gitu, biar terlalu panjang manggilnya kan. Kalau Secara komunikasi pun juga bisa berlangsung dengan nyaman begitu ya. betul. Aduh, jadi ya udah beraniin semuanya buat manggil nama secara langsung. Itu dia salah satu aspek yang mungkin sampai saat ini tuh aku penasaran begitu, gimana sih rasanya untuk jadi penjaga gawang gitu kan, apalagi mungkin kalau yang saya dengar nih ya dari Mang Tri itu pengalaman pertama ketemu dengan senior gitu kan, kadang masih ada rasa nggak enaknya, ada gugupnya juga. Betul, karena saya yakin bahwa komunikasi di dalam organisasi di starting line up tuh juga harus berjalan dengan baik begitu. Apalagi ya penjaga gawang kan balik lagi. Orang terakhir harus berkoordinasinya secara tertata juga ya. Wow, karena dulu tuh saya pengen banget jadi kiper sebetulnya, Mang Tri. Makanya senang banget nih kalau udah dapat cerita dari Mang Tri begitu. Dan mungkin juga PSS fans apa yang menjadi pengalaman dari Mang Tri ini bisa menjadi pesan positif buat penjaga gawang muda ya, yang punya keinginan atau harapan, mimpi yang seperti apa Mang Tri harap dapatkan begitu. Karena kan pastinya banyak, apalagi juga di PSS sendiri ada penjaga gawang muda itu di sana. Betul. Ya. Titip ya Mang Tri ya. Aman. Di Mas Fani. Nanti ketika kamu ngomong, Hah? di sela-sela kamu ngomong, "Loh, terdengar suara lolongan serigala." Kayak gitu ya. Oh iya. Siap. Tengah kamu ngomong. Oke. Nah, kita kasih lolongan serigala. Oh iya. Oke. Kita lagi mencoba freshman Mas. Iya. Iya. Kita ngobrol lagi Mas ya. Oke. Dari Trihamdani, Dimas Fani. Yes, Dimas Fani Mas. Jadi tolong dijaga Mang ya. Siap, aman. Dia kadang suka bandel soalnya. Gimana tuh bandelnya? Bandelnya. Kadang karaokean dia. Oh, Iya. Tapi di mes sendiri. Oh, di mes sendiri. Iya. Oke. Dia baik, lurus saja. Ya sama lah kayak Mang Tri kan. Iya, lurus. Memang lurus loh. Alright, Mang Tri, lanjut lagi dengan kisah dari Mang Tri. Setelah dari Sriwijaya itu kurang lebih ada berapa tahun lamanya? 4 tahun kayaknya. 2016 sampai 2016 terakhir Mas. itu terakhir. Oke. Jadi setelah 2016 di Sriwijaya hijrah ke PSS Sleman. Nah, itu juga salah satu yang saya tunggu. Dan ketika itu PSS Sleman di Liga 2 ya. Di Liga 2. Masih ingat betul juga nih PSS fans bagaimana aksi dari Trihamdani, karena pada saat itu juga ada chance ya atau nyanyian dari supporter juga ya. Benar. Trihamdani. Betul. Itu salah satu faktor yang mungkin membuat Trihamdani rindu untuk kembali lagi ke PSS Sleman. Karena udah melekat juga, ada perasaan jika support yang didapat ya dari PSS fans pada saat Mang Tri pertama kali mendarat lah di Bumi Sembada ini, begitu terasa kekeluargaan, hangat juga, dan diberi semangat banget lah begitu ya. Secara langsung gitu Mang Tri. Nah, mungkin Mang Tri bisa sampaikan awal waktu di PSS itu fasenya gimana, naik turunnya seperti apa. Apalagi juga kan Mang Tri ada di tim PSS ketika promosi. Ya. Itu luar biasa loh Mang Tri. Oke. Awal mula, awal pertama ke Sleman itu dulu di Sriwijaya itu kan ada fisioterapi asli Sleman, orang Sleman. Namanya Mas Sigit. Mungkin PSS fans tahu Mas Sigit. Iya. Sigit Pemuda yang kemarin viral ngasih botol minuman
apa ke wasit ya. Nah, gitu. Gitu. Dia ngubungin, dia nanya Tri masih nggak di Sriwijaya gitu kan. Kalau mau pindah coba ke sini. Iya. Kalau misalkan berminat coba di sini juga masih kosong, masih belum ada kiper yang kontrak setelah itu. Nggak tahu Mas, kayaknya mau pindah juga nih, mau keluar aja. Udah, saya pamit lah. Saya ngomong ke Coach Widodo, ngomong ke Mas Hendro, ngomong ke manajemen. Dan pada situ saya mau diperpanjang juga Mas. Tapi saya mutusin buat saya mau cari pengalaman, saya mau cari jam terbang gitu. Saya ngobrol, ya udah Tri nggak apa, kalau memang bagus buat kamu, pamit segala macam baik-baik. Langsung saya ke Sleman, saya berangkat. Terus juga sebelumnya dihubungin Mas Dewa kan, ngomongin di Sriwijaya gimana, terus mungkin nego juga di situ secara langsung, dan langsung berangkat. Itu banyak banget di IG welcome Bumi Sembada, padahal belum tanda tangan Mas, belum ada ini, cuman emang mungkin udah beredar gosip segala macam kan. Dan itu adalah salah satu keistimewaan juga sih sebetulnya ya. Iya, kok rame di notif Kabupaten Italia ini. Di Sleman ini. Rame banget ya, notif 1 minggu padahal belum datang Mang Trinya, tapi udah beredar luas begitu kan. Rumor, Apalagi ya. Itu di tahun 2017 ya. 2017. Oke. 2017. Dan pertama kali latihan di Stadion Tridadi Mas. Wow, itu masih di Tridadi ya. Ya. Kita menyebutnya itu kalau PSS fans yang mungkin dulu sempat menikmati masa-masa PSS di Tridadi, namanya Old Tridadi. Old Tridadi. Ya. Berharapnya one day jadi Old Tridadi yang seperti, aduh susah juga ya, MU. Saya nggak suka MU soalnya. Aduh. Lanjut lagi Bang Tri. Oke. Pertama latihan itu saya kaget juga Mas. Sebentar, kok saya juga kaget nih Bang Tri. Ada suara serigala. Aduh, masa di Oma PSS ada serigala? Jangan-jangan serigala berbulu domba. Ngeri ya tuh. Oke, lanjut lagi Bang Tri. Iya. Ya pas pertama latihan penonton penuh, di tribun penuh. Wah, ini antusiasnya luar biasa nih. Bahkan kan. latihan ya Bang Tri. Latihan gitu kan. Wah. Biasanya kan biasa aja gitu kan. Yes. Berapa orang paling. Iya. Ini rame gitu. Jadi saya kaget juga Mas. Setelah latihan mungkin orang ngeliatin semua kan. Saya dibilang gugup juga Mas. Nonton kok banyak banget gitu kan. Cuman ya udah saya nikmatin aja lah di situ. Mungkin inilah tantangan baru kan. Ditonton dari latihan, apalagi di pertandingan. Tapi semangat dari PSS fans yang ketika itu memadati Stadion Tridadi ya, di saat Mang Tri dan teman-teman berlatih pun juga itu jadi semangat yang Jadi semangat ya. bertambah juga Benar. pastinya dari pribadi Mang Tri, bahkan juga mungkin teman-teman yang lain gitu kan. Betul. Itu juga kalau ngebayangin, wow, orang baru disambut yang sedemikian rupa dengan animo masyarakat yang luar biasa untuk PSS, bahkan latihan pun rame ya. Gila itu. Jarang saya nemuin gitu. Gugupnya berbeda dong pastinya ya. Pasti. Luar biasa lah Sleman. Oke. Dan pada saat itu pelatihnya adalah Coach Freddy Muli. Galak juga dong. Ya. Mirip-mirip lah. Mirip lah. Dengan Coach Bendol ya. Bendol, betul. Pasti banyak cerita menarik tuh. Atau mungkin cerita lucu. Lupa ya Mas. Lupa atau pura-pura lupa nih? Lupa. 2017 gak lama kali Bang. Om Freddy. Apa tuh yang paling berkesan mungkin ya 2017 di saat Mang Tri pertama kali membela PSS Sleman, bahkan juga sebetulnya dari segi jam terbang pun juga Mang Tri mendapatkan itu ya. Alhamdulillah. Di Super Elang Jawa saat itu. Ya paling berkesan ya itu Mas. Piala Presiden pembukaan. Oh, iya. Itu paling berkesan. Iya. Itu luar biasa banget sih, Bang. Kalau seandainya ini PSSS melihat lagi rekaman yang tentunya ada ya di digital atau di platform manapun begitu, karena masih ada gitu rekamannya.
opening Piala Presiden 2017 ya. Betul. Itu Maguwarjo rame banget. Rame Ada Bapak Presiden juga Pak dan Jokowi. itu pertama kalinya lahir Piala Presiden ya Lahir tahap di sepak bola Indonesia dan PSS Sleman mendapatkan privilege atau keuntungan ketika itu bisa menghelat Piala Presiden. Mang Tri ada di situ. bener. Itu feel-nya seperti apa Mang Tri? Bengong mas. Waktu masuk ke lapangan, saya lihat ngintip. Ini banyak banget sampai sudut-sudut penuh kan gitu. Dah masuk lapangan. Saya senyum-senyum sendiri mas. Ini pertama kali ditonton sampai penuh gini kan. Orang tua juga pastinya nonton emang ya? Pasti nonton. Dari kampung halaman ya pada saat itu. Pasti nonton. Terus Pak Presiden ada kan, turun salaman segala macam. Nah ada yang lebih apa ya, mungkin istimewa lagi kan. Iya. Pas waktu bawa pertama kita ngadepnya ke tribun BCS. Iya. Pas itu kan BCS lagi bikin koreo mas, yang kepala elang. Iya. Pas fluid mulai, langsung sayap itu ngelebar. Iya. Saya lihat dulu ke atas. Beneran mas, saya lihat dulu ke atas tapi udah langsung nggak lama kan. Iya. Itu aduh luar biasa mas. Luar biasa. Mainnya lawan Persipura kan. Yes. Persipura skor akhir 0-0. Ya dibilang dibombardir ya dibombardir. Iya. Diserang terus, kalau kata orang 7 hari 7 malam ya 7 hari 7 malam. Benar. diserang terus itu. Tapi clean sheet dan pada saat itu juga kan sebetulnya dengan lawannya adalah Persipura. Semua orang juga pastinya tahu eksistensi Persipura di Liga Indonesia seperti apa. Persipura di Liga 1. Liga 1. PSS Sleman dari Liga 2. Seperti itu, dan kita menunjukkan apa ya, perlawanan yang positif lah. Benar. dengan adanya lawan seperti Persipura gitu, dan mungkin juga jadi pengalaman satu tim ya pada saat itu ya. Mang Tri ketika berlaga di Piala Presiden, bahkan juga untuk mempersiapkan tim ke Liga 2 ya. Liga 2. Pada saat itu. Jadi apa ya? Pemain juga nggak nyangka sih kok bisa nahan imbang Persipura gitu. Iya. Tadinya kita cuman targetnya jangan sampai dibantai lah gitu. Oh iya. Pokoknya jangan sampai dibantai gitu kan. Tapi ya karena kerja keras teman-teman lain ya, semangat juang, dihadirkan penonton supporter yang luar biasa. Mungkin ada energi positif yang datang di situ. Iya. Energi positif, dan kalau kita juga menyinggung soal energi, saya yakin betul juga sih sebetulnya di tahun ini pun energi itu ada. Dan harapan maupun juga mimpi ya dari PSS fans ini sangat terasa sekali gitu, apalagi kalau udah bermain di kandang, pastinya kan keinginan dari PSS fans adalah menang. Benar. Dan saya yakin juga bahwa tim pun juga mengupayakan untuk selalu bisa memberikan penampilan yang terbaik. Betul. Di setiap pertandingan, baik home maupun juga away. Iya. Kita langsung aja singkat deh Mang Tri ya. 2017 Mang Tri membela PSS Sleman, bahkan juga kan Mang Tri yang tadi saya sempat sounding bahwa Mang Tri menjadi salah satu pilar juga bagi PSS Sleman ketika promosi ke Liga 1, sebelum pada akhirnya ketika PSS di Liga 1 Mang Tri hijrah ke Persita pada saat itu ya. Ya cuman saya sempat ke Persipura mas. Oh, saya sempat ke Persipura 2018 awal. Saya ke Persipura. Oke. Saya pamit dari Sleman, Persipura. Setengah musim di sana. Setengah musim di Persipura. 2018 saya coba hubungin Mas Dewa. Ya, rezeki balik lagi ke sini. Oh, jadi itu di pertengahan jalan berarti ya, di 2017 ke 2018, setengah musim di Persipura, balik lagi ke PSS Sleman. Lalu promosi. Dan di saat PSS Sleman di 2019 berlaga Liga 1 ketika itu Mang Tri pindah itu ya. 2019 masih di PSS Sleman pada saat itu. Oke. Dan barulah 2020 pindah ke Persita Tangerang. Tapi sedikit menyinggung yang di 2019 Mang Tri. Pertama kalinya PSS Sleman akhirnya ya, mimpi dari semua PSS fans itu terwujud dan Superlang Jawa di Liga 1. Bahkan di musim itu PSS ada di peringkat 8. Iya. Satu musim itu jadi
cerita yang sekali lagi saya menyebut kata luar biasa begitu. Luar Bagi biasa. PSS Sleman, bahkan juga bagi Mang Tri. Apa ya? Kekeluargaannya, Mas. Mhm. Semua teman-teman itu apa ya, jadi kita nggak canggung orang. Walaupun memang banyak materi dari Liga 2 dari 19 kemarin, tapi semangat juang anak-anak tuh luar biasa. Di situ Liga seniornya mungkin ada Mas Pur, Bang Jajang Sukmara. Senior cuman berapa orang, 3 apa gitu. Tapi ya keluarga, kekompakan tuh ada. Terasa sekali ya pada saat itu. Terasa sekali. Termasuk juga faktor Coach Seto juga ya, Coach mungkin Seto menjadi sangat. salah satu yang Itu membedakan lah dari tim-tim yang lain. Nah, racikan. kita bisa bilang kayak gitu. Racikan. Racikannya gimana memangnya itu Mang Tri? Racikan ya. Aduh, susah dibilang kalau racikan ya. Mengelola Tapi kan kalau- teman-teman tuh ya, saya pikir apa ya, dibilang cerdas. Jadi pemain juga tampil lepas tanpa beban. Iya, iya. Dan akhirnya ya kita sampai bisa peringkat 8. Bahkan juga mungkin pada saat itu nyangka nggak nyangka ya. Nyangka mungkin nggak ya. nyangka. Benar. Karena PSS Sleman baru promosi dengan komposisi tim yang mungkin dibandingkan dengan tim-tim yang lain. Ya. Ya PSS Sleman bagus secara pemain mudanya begitu kan. Ya. Tapi dengan realita di atas lapangan, ternyata PSS Sleman menjadi tim yang mengejutkan Benar. di Liga 1. Dan tadi pun juga Mang Tri menyampaikan PSS Sleman yang mungkin menjadi pembeda PSS Sleman ketika itu adalah semangat juang. Dan sekarang pun juga terasa ya semangat juangnya ya Mang Tri ya. Masih ada itu. Apalagi Terasa dengan adanya Coach Seto, ada Mas Dewo juga. Ada Mas Dewa juga. Jadi Nostalgia lagi. Gila ya. Gila. Oke, Bang Tri, kita lanjut lagi untuk mengetahui perjalanan atau langkah jejaknya Mang Tri setelah dari PSS Sleman. Sebetulnya saya galau juga sih ketika itu tahu Mang Tri jauh gitu loh. Kenapa kok nggak di PSS Sleman begitu? Tapi itu adalah pilihan dari Mang Tri juga kan pastinya untuk mencari pengalaman yang baru atau tantangan yang baru, dan Persita menjadi tim yang Mang Tri pilih ya. Kembali lagi juga Melanjutkan. melanjutkan yang belum selesai. Belum selesai. Karena sebelumnya waktu Mang Tri sign dengan Persita, ternyata liga dibekukan pada saat itu. Jadi ada keinginan ya mungkin dari Mang Tri untuk bisa membela Persita juga, karena ada peluang untuk bisa memperkuat Laskar Cisadane Ya, ketika itu. Pendekar ya. Pendekar. Oke, Mang Tri, mungkin yang bisa untuk Mang Tri berikan nih seputar kisah kegalauannya Mang Tri pada saat itu di Persita, sempat mengalami cedera ya Mang Tri. Benar. Itu kan cederanya bisa dibilang kalau di ranah atlet sepak bola itu mungkin wah menakutkan dan sedih gitu pastinya Mang Tri ya. Sedih sekali, Mas. Seperti apa Mang Tri ketika itu kisah di saat terkena cedera kemudian transisi ya Mang Tri ya, untuk bisa bangkit lagi nih, Ya. rise up lagi dari keterpurukan lah, saya bisa katakan seperti itu. 2020 ya, pengalaman pahit mungkin ya. Mengalami cedera itu pas kena H-3 mau bertanding. Kita match pertama tuh lawan Bali. Pas lawan Bali saya kena, dan kenanya juga waktu pada saat pemanasan. Pemanasan tuh saya salah jatuh. Ya mungkin udah musibah ya kayaknya. Penguatan mungkin sekitar 6 bulan. Cuman karena mungkin bisa dibilang dibantunya di situ kompetisi stop karena situasi Covid. Jadi saya bisa fokus buat di penguatan, Mas. Jadi nggak ada nonton bola, jadi nggak terlalu iri lihat teman-teman yang main gitu. Jadi benar-benar ya bisa dibilang dibantu buat fokus. Terbantu buat fokus pemulihan. Ya, sekitar 5,5 bulan saya kembali ke lapangan. 6 bulan udah ikut reguler latihan. Dan di situ juga ada Bahamka, mungkin kan dia udah pengalaman
pernah juga kena ACL, jadi dia kasih motivasi ini harus fokus, harus udah nggak usah mikirin apa dulu, yang penting kembali lagi lebih kuat. Jadi harus udah nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Iya. Hashtagnya comeback stronger. Comeback setelahnya. Untuk Mang Tri ketika itu, dan salut, bahkan juga mungkin bersyukur ya, karena dari Mang Tri sendiri ketika mengalami cedera ternyata ya semesta ada untuk mendukung Mang Tri. Tidak ada pertandingan ketika itu lantaran juga adanya COVID-19. Jadinya Mang Tri juga masih bisa untuk memendam rasa sabar sembari untuk menunggu pemulihan, dan pada akhirnya total 6 bulan akhirnya bisa kembali lagi beraksi. Dan pasti kalau setelah cedera itu kan ada trauma, fase-fase untuk menghilangkan traumatik ya. Itu ya kalau dibilang susah tuh emang traumanya. Trauma benturan, takut segala macam. Jadi saya pernah waktu ya ini bukan pas di latihan, jadi ada mini soccer nih, saya jadi main, bukan jadi kiper mas. Jadi bola saya gebrak gitu kan, langsung saya mikir, nggak apa-apa ya gitu. Jadi mulai dari situ mulai percaya diri lagi. Kalau ada benturan masuk juga nggak apa-apa. Jadi ada timbul, udah mulai lepas lah trauma itu. Recall semangat yang dulu pernah Mang Tri rasakan, motivasi dan juga pastinya komitmen Mang Tri sebagai atlet sepak bola yang sudah Mang Tri bentuk dan Mang Tri sudah langsungkan kurang lebih 10 tahunan ya Mang Tri ya. Itu yang pada akhirnya tadi ada suara serigala kepleset. Itu kodok lompat. Iya. Serigala kepleset makan pete. Cakep. Aduh, bau banget nih. Oke. Bukan karena kedengeran, tapi aromanya bagaikan pete di siang bolong. Slebeo. Kepencet ya. Lanjut lagi. Alright. Ya, jadi Mang Tri pada akhirnya kan bisa kembali lagi ya kan dengan semangat juang yang Mang Tri miliki begitu setelah 12 tahun mungkin ya berkarir sebagai pesepak bola. Lalu bisa kembali, bisa bermain lagi, rasanya pasti bukan main ya Mang Tri ya. Apalagi udah bisa menghilangkan rasa trauma itu. Betul. Fokus Mang Tri ketika itu setelah bisa bermain lagi. Apa? Ya ngejar yang ketertinggalan dari teman-teman lain ya, mungkin kayak kalau teknik mungkin ya teknik bisa diasah lagi kan gitu. Jadi kayak ke fisik itu pasti terkuras mas. Mental juga kan, mental bertanding gitu. Mulai ditata lagi, dan setelah itu baru mulai kejar buat kembali bermain, dikejar lagi. Oke. Dan ketika itu Mang Tri masih membela Pendekar Cisadane. Alhamdulillah Persita masih ingin bekerja sama ya. Saya juga ingin masih melanjutkan di sana. Iya. Dan karena juga belum selesai yang tadi. Dan juga beberapa kali ya memang Mang Tri diturunkan ya. Betul. untuk bermain pasca sembuh dari cedera seperti itu. Ya pasti berkesan lah pengalaman di Tapi saya Persita. pikir satu mas, masa saya di Persita liga nggak jalan lagi karena kan COVID nih. Oh iya. Jadi pas benar juga Bang Tri. Setelah 6 bulan kan saya udah ikut latihan kan, ada kabar bakal jalan nih bulan September atau November gitu kan. Terus nggak ada lagi kan, diundur lagi. Terus saya mikir, masa setiap saya kesini liga nggak jalan gitu. Jadi flashback lagi kan. Terus ada teman yang horor juga ceritanya ya. Teman yang pernah satu angkatan di 2015 kan. Dia bilang, "Tri, gara-gara kamu kesini nih liga nggak jalan." Bang jangan gitu. Kebetulan aja nih bang. Oh, iya. Wow. Itu adalah kisah dari Tri Guntara. Tri Hamdani Guntara versus fans. Cukup panjang ya perjalanannya. Panjang. Sriwijaya, Persita nggak jadi, mulai di situ kembali lagi ke Sriwijaya, ke PSS Sleman,
kemudian Persipura, Persita, dan PSS Sleman lagi. Sleman lagi. Kita kembali seperti yang tadi di awal ya pembukanya, bahwa Mang Tri masih belum bisa melupakan cinta yang dulu pernah ada di Bumi Sembada. Iya. Cinta lama belum kelar. Tapi Belum kelar. sih saya bisa katakan cinta lama bersemi kembali dengan situasi kondisi di mana dari pelatihnya sama dulu pernah juga untuk melatih Mang Tri gitu. Kemudian juga ada Mas Dewo juga yang mungkin ya secara kedekatan emosional sudah dapat lah begitu ya dengan Mang Tri, dan beberapa pilar-pilar dari PSS Sleman pun juga pastinya pernah satu tim atau sering bekerja sama dengan Mang Tri juga. Tadi Mang Tri juga sampaikan jika di PSS Sleman yang musim ini semangat juang itu terasa lagi seperti apa yang mungkin Mang Tri pernah rasakan di 2017, 2018 seperti itu. Mang Tri mungkin bisa deskripsikan lah dengan beberapa bulan awal ini ya di PSS Sleman. Liga 1 sudah mulai, 3 pertandingan sudah dilalui, dan pastinya adalah sedih-sedihnya dikit karena kita juga pertandingan pembuka kalah. Namun 2 pertandingan sebelumnya kita mampu untuk meraup poin. Gimana sih rasanya Mas di Mang Tri sendiri atau mungkin di tim gitu? Ya mungkin PSS fans perlu tahu gitu loh. Ya kalau mungkin di awal emang apa ya, bukan dari PSS fans tapi dari kita juga kecewa dengan hasil yang di awal. Tapi ya mau nggak mau kita harus lewatin itu dan nggak perlu disesalin karena masih ada banyak pertandingan. Jadi harus bangkit, harus semangat, lakukan dengan lebih keras lagi. Jadi ya udah, jangan terlalu dibebankan dengan kekalahan pertama, karena itu kalau kita semakin terpuruk ya kapan bangkitnya gitu kan. Jadi teman-teman juga harus bangkit kan gitu, semangat, kompak lagi, dan jadi kita timbul saling ayo gitu. Iya. Udah gak usah di ini. Dari coach satu juga mengajak ayo bangun, masih banyak, masih ini. Jadi pemain juga merasa mulai enjoy, lepas. Dan alhamdulillah di pertandingan selanjutnya kita bisa poin walaupun 1 poin ya kami pikir sangat penting di poin away gitu. Sangat penting dan layak untuk disyukuri juga sebetulnya dengan 2 poin yang kita dapatkan ya di away. Dan di podcast kali ini congratulations Mang Tri, karena Mang Tri menjadi salah satu pemain yang masuk di Best 11 ya. 6 versi. Dengan penampilan gemilang dari Mang Tri mengawal gawang PSS Sleman di saat kita bertandang ke markas Arema FC. Bahkan juga malamnya sempat ada gangguan sebetulnya, tapi tidak menghilangkan fokus ya Mang Tri untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik, memberikan hasil yang positif juga lah seperti itu. Itu apa? Kamar kita masih yang kena. Oh iya. Aduh. Kenapa ada suara petasan di sini? Tidak apa-apa. Wow, indah sekali. Kalau seandainya petasan seperti ini, tidak apa-apa ya Mang Tri. Persis banget. Persis di depan kamar itu ya. Persis banget. Itu experience yang tentunya cukup mengagetkan juga, apalagi kejadiannya malam ya Mang Tri ya. Jam 1:02 lah. Saya langsung bangun, lihat handphone, buru-buru, ambil mau video. Wah, udah habis. Udah gak nyala lagi. Itu lucu, jangan di-cut. Juan jangan takut. Oke. Kita ngomongin pertandingannya aja Mas. Oke. Media officer saya Padahal sudah ada yang lebih lucu di situ Mas. Ada yang lebih lucu lagi. Apa itu? Apa itu Mang? Jangan. Apa itu Mang? Ya ada. Celana dalam teman kamar saya kebakar. Aku udah capek bilang ke media pakaian loh. Kok bisa?
Kok bisa sih Bang? Udah kan saya tunggu dulu sebentar kan, masih ada nggak gitu kan, takutnya pas saya buka jendela masih ada kan. Nah pas saya buka jendela ada kresek kebakar. Aku bilang kan saya sama Derry, ini cangcutmu kebakar. Langsung Derry siram ke air tuh Mas. Dari sekian lama kita ngobrol Bang Tri, kenapa punchline-nya di sini ya? Aduh, terima kasih. Derry langsung Away bilang, days. terima kasih supporter sudah bangunkan kita tahajud. Derry langsung sholat di situ. Waduh. Mantap. Petasan lagi dong. Iya. Enggak, bercanda. Peace, cinta damai. Oke. Kita bicara soal yang di lapangan aja Bang Tri. Tadi sebelum kita untuk mulai take kan sempet lah kita ngobrol-ngobrol tipis seputar pengalamannya Bang Tri waktu berhasil menyelamatkan beberapa sepakan-sepakan pemain dari Arema FC di matchday ketiga itu. Menyangka gak sih Bang sebetulnya? Nggak nyangka Mas. Apalagi mungkin ya kita udah tertekan ya, tertekan dari awal tuh. Saya juga mulai rada tertekan buat ngontrol emosi, ngontrol situasi lapangan. Jadi ada rasa deg-degan gitu kan. Cuman berjalannya waktu sudah dikuasai, sudah mulai dikontrol, jadi mulai enak lagi. Karena itu juga mungkin pertama away saya juga debut di situ, lawannya juga Arema. Iya. Tim materi juga bagus di situ. Jadi ya jalanin, saya juga nggak tahu nggak bakal banyak save gitu. Saya juga nggak nyangka. Debut manis ya. Debut manis Mang Tri di musim ini begitu ya. Tapi appreciate dengan fokusnya Mang Tri, bahkan juga beberapa kali penyelamatan Mang Tri itu mungkin saya bisa katakan unpredictable save lah. Karena ada beberapa peluang yang itu harusnya mungkin 100% gol lah, tapi Mang Tri bisa untuk ngelakuin save di situ. Ya, itu juga teman-teman juga luar biasa. Iya, teman-teman juga yang lain luar biasa. Waktu kemarin kan saya juga live kan Mang di salah satu aplikasi lah gitu kan, platform. Terus habis itu saya punya statement sebetulnya. Terima kasih Malang, dengan apa yang sudah didapat oleh pemain di Malang, pagi-pagi diganggu tidur, pemain tetap fokus, bermain bagus tanpa medulikan petasan. Duarte. Aduh sayang nih kalau nggak diupload. Jangan. Lagi deh. Nokat. Aku udah start nokat. Tidak sensitif ini. Tidak sensitif. Bercanda itu baik. Bercanda itu baik. Duarte. Bang Tri, sekali lagi di sini saya mewakili message dari PSS fans yang tentunya kemarin terpukau dengan penampilan Mang Tri di matchday ketiga, berhasil menjaga gawang PSS Sleman dari kebobolan. Dan semoga performa dari Mang Tri tetap terus terjaga, karena kan mengingat juga ya untuk di musim ini persaingan, mungkin aku bisa bilangnya bukan persaingan karena semuanya keluarga seperti itu. Semua akan memberikan yang terbaik untuk Super Elang Jawa, tidak terkecuali juga dengan posisi-posisi lain, bahkan juga di pos penjaga gawang. Semangat selalu untuk Mang Tri. Ya. Mang Tri, ini kita syuting pagi-pagi ya. Sebentar lagi sholat subuh sepertinya, sudah ada azan subuh berkumandang. Iya. Dan Mang Tri ini salah satu pemain PSS yang sangat rajin beribadah. Terima kasih Mang Tri sudah nemenin saya dan juga PSS fans yang menyaksikan konten PSS Podcast. Jangan lupa untuk PSS fans beli koleksi PSS Tour nih. Kita berdua ya. PSS Sleman Jose. Karena koleksi ini terbatas. Enggak juga sih, banyak di sana. Iya, banyak di PSS Tour, Oma PSS. Mungkin Mang Tri ada yang mau disampaikan kepada PSS fans? Untuk PSS fans tetap sehat, tetap semangat, biar selalu dukung Super Elang Jawa. Tetap sehat, tetap semangat. Duarte.
Duar Bemiau. Sukses Mang Tri. Sampai ketemu lagi Mang Tri ya. Siap, makasih. Last but not least, PSS Ale. Oke. 1 2 3. PSS Sleman Ale. Mantap. Duarte.